Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu ada, hadir di tengah pergumulan kita. Karena itu terus saja kita menyembah dan terus saja kita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan dan karyanya selalu nyata bagi setiap kita yang setia dan percaya. Amin. Mari sahabat Morning Grace, kita juga terus ada di dalam Tuhan dan jangan menyerah apapun yang terjadi. Mari kita buka dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan dan karya Tuhan selalu nyata, terlebih ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan hidup, supaya kami bisa terus melanjutkan perjuangan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Morning Grace, bersama dengan Bapak Agung Wibowo pagi ini, kita tetap jangan menyerah. Ya betul, Pak Agung ya? Betul. Saya jadi ingat itu kisah dari Musa ketika diberi tugas oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun akhirnya tugas berat itu kan dilimpahkan kepada Yosua kan? Iya. Atas perintah Tuhan, Yosua yang melanjutkan. Bisa dibayangkan betapa susahnya Yosua kan? Betul, mendapatkan limpahan atau warisan tanggilan tugas itu. Wah, kalau saya jadi Yosua bisa menyerah ya kan? Karena tantangannya begitu berat, persoalan begitu banyak. Tapi rupanya Yosua tidak menyerah. Betul. Melainkan mengandalkan Tuhan. Menurut Agung gimana soal ini? Iya, sangat menarik Pak Paulus. Saya berefleksi juga melalui bacaan ini, yaitu dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Itu ya. Ini kisah proses bagaimana Musa melimpahkan wewenangnya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, atau di sini disebutkan menyeberangi sungai Yordan. Ya. Nah, saya akan baca dulu ya Pak ya. Silakan. Ya. Judulnya Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Nah, dari perikop yang kita baca ini Pak Paulus, saya melihat ini sebuah pidato perpisahan atau pengalih tugasan dari Musa, kepemimpinan Musa kepada Yosua dan
disaksikan oleh bangsa Israel. Nah, dalam perikop yang kita baca ini ada beberapa hal, yaitu pada ayat 2 dikatakan ini sebuah kesadaran Musa, yaitu dia mengatakan bahwa dia sudah tua dan memiliki kelemahan, katakanlah begitu, karena dia mengatakan dirinya tidak giat lagi. Selain itu, Tuhan berkata bahwa sungai Yordan tidak akan kau seberangi. Artinya Musa sudah tahu bahwa dia tidak akan memimpin bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Karena itu dia kemudian mencari penggantinya. Dan penggantinya ini dia tahu adalah Yosua. Dan di hadapan bangsa Israel, kemudian Musa meneguhkan Yosua sebagai penggantinya. Tetapi kata-kata yang menarik yang membuat saya juga berefleksi adalah ketika Musa memberikan penguatan. Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke 3-6, di situ dikatakan 3-6. Ya, sebentar. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa, dan selanjutnya, dan Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini sebuah penguatan dari Musa ketika mengoper kepemimpinannya kepada Yosua. Saya melihat bahwa pengalaman kehidupan Musa itu dari kecil itu sudah berliku-liku ya Pak ya. Jadi dia katakanlah dijauhkan dari keluarganya karena faktor dikejar-kejar Fir'aun ya pada waktu kecil. Kemudian dia mengikut Fir'aun, dia mengalami kehidupan yang enak. Tetapi kemudian dalam prosesnya dia menjadi seorang pembunuh karena ada bangsa Israel yang bertengkar dengan orang Mesir. Kemudian dia mengembara. Dari mengembara kemudian menjadi penggembala domba. Kemudian dari penggembala domba dia dijumpai Tuhan dan kemudian dia diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Betapa kita melihat bahwa sepanjang pengalaman kehidupan Musa ini prosesnya naik turun. Begitu berat dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah ketika dia kemudian akan melimpahkan kepemimpinannya kepada Yosua dan disaksikan oleh bangsa Israel, dia menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa ini, dan juga menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti dilakukan Tuhan pada masa lampau. Jadi ini sebuah warisan iman yang dilimpahkan atau dioperkan dari Musa kepada bangsa Israel dan terutama Yosua sebagai peneguhan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin menyertai bangsa Israel dan juga Yosua. Ini sebuah warisan iman gitu Pak. Warisan bahwa Tuhan yang akan memimpin betul Yosua dan umat Israel dalam menuntaskan perjalanan menuju tanah Kanaan. Sahabat Monegris, apakah kita juga punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan yang memimpin perjuangan kita? Dan apakah kita juga seperti Musa mewariskan ini kepada anak-anak kita? Bahwa kepada anak-anak kita yakinkan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin anak-anak kita dalam perjuangan ke depan. Tentu hari ke depan perjuangannya tidak mudah juga kan? Betul. Tapi anak kita mungkin juga bisa goyah ini. Bisa takut karena memang tantangan hidup makin lama makin sulit dan makin sukar dan mungkin unpredictable. Ya, ke depan seperti apa nih zaman era digital yang makin canggih. Tapi jangan takut, karena di situ pun Tuhan ada di depan kita. Betul. Kalau ada istilah Tuhan berjalan di depan, artinya Tuhan siap melindungi kita, membuka jalan, dan melakukan perkara-perkara yang bahkan kita belum tahu. Karena dia ada di depan. Nah, sahabat Monegris, kita diajar lewat perikop ini, supaya kita mewariskan keyakinan itu. Mewariskan semangat iman itu kepada anak-anak kita dan orang-orang sekeliling kita, sehingga dunia juga belajar melihat kehadiran Allah yang ada di depan mereka menyertai. Nah, pertanyaan saya buat kita semua Mas Agung dan sahabat Monegris, apakah saudara dan saya hari ini melihat kehadiran Allah
dalam perjuangan kita. Jangan-jangan nggak melihat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah melalui doa penyerahan kita pada Tuhan, Tuhan hadir di tengah perjuangan kita. Bahkan ada di depan kita. Dia tidak di belakang. Ini semacam hanya istilah nih ya. Di belakang artinya Tuhan hanya sekedar mengikuti kita. Bukan. Tapi Allah ada di depan. Artinya dia yang memimpin. Dan biarkan Allah memimpin perjuangan hidup kita. Dan wariskan semangat ini. Allah yang memimpin. Kiranya dengan demikian nanti anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, dan banyak orang yang meyakininya juga boleh mengestafetkan keyakinan ini bahwa Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Karena dunia ini semakin banyak orang kehilangan keyakinan. Saya mendengar Mas Agung di Eropa, di negara-negara Eropa tertentu banyak anak-anak muda kalau ditanya, kamu agamanya apa? Oh, saya orang yang tidak beragama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak beragama. Bisa begitu? Apa yang terjadi itu? Ya orang-orang yang tidak menghidupi imannya. Padahal orang tuanya tadinya orang-orang Kristen atau Kristiani atau orang yang percaya Tuhan. Tapi anak-anaknya berkata, ya saya percaya Tuhan, tapi saya tidak menjalani agama. Saya tidak memiliki keyakinan tertentu. Wah, itu mengerikan sekali. Tetapi semoga sahabat Morning Grace tidak demikian. Mari mulai sekarang kita dan keluarga kita menghidupi dan meyakini bahwa Tuhan menyertai. Sebab kalau kita yakin, kita jadi orang yang kuat. Gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Karena kehadiran Tuhan itu nyata saat kita berlindung kepadanya. Amin. Mari kita berlindung kepadanya dalam doa-doa kita, dalam hidup penyerahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada saat kami mengandalkan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami tidak ingin berjalan sendiri. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan kami mau berserah. Karena hanya Tuhanlah andalan kami menghadapi hari ini dan hari-hari yang mendatang. Dan kami juga mau mewariskan keyakinan ini kepada anak cucu kami, sehingga mereka punya pegangan dalam menghadapi tantangan hari ke depan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hari ini, hari esok dan selanjutnya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari sahabat Morning Grace, kita hadapi hari-hari ini dengan tidak pernah menyerah. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus